Syekh Hasyim Asy'ari, Maha Guru dan penggerak bangsa ini. Fatwa resolusi jihad jadi bukti, Hubul Waton NKRI harga mati. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, segenap dewan juri yang semoga panjang umur dan tambah rezekinya, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Hanin. Saya dari MINU 25 Curug Sewu. Saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh pendiri NU. Yuk simak cerita dari saya. Teman-teman, apa yang kalian ketahui di tanggal 14 Februari? Tanggal 14 Februari 1871 lahirlah salah satu pendiri NU. Ada yang tahu namanya? Benar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak kecil, beliau telah belajar dasar-dasar agama dari ayahnya, Kiai Haji Asy'ari, dan kakeknya Kiai Usman, pengasuh pondok pesantren Gedeng di Jombang. Ketika usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sempat menimba ilmu di berbagai pesantren, di antaranya Pesantren Wonokoyo Probolinggo, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Tenggiri Semarang, Pesantren Bangkalan, dan Pesantren Siwalan Sidoarjo. Di Pesantren Siwalan Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub, Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar selama 5 tahun karena kecerdasan, ketaatan, dan kealimannya. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu menyerap ilmu dari sang kiainya, menjadikan Kiai Yakub bangga dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Diambillah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai menantu dan dinikahi dengan salah satu putri Kiai Yakub yang bernama Khadijah. Tidak lama setelah menikah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah dengan istrinya untuk menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air. Tapi sayang, istri dan anaknya telah wafat. Pada tahun 1893, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah. Sejak itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menetap di Mekah dan menghafalkan 6 kitab. Beliau juga mendapat gelar Hadratus Syekh dan dipercaya mengajar di Masjidil Haram. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi guru di pesantren kakeknya. Beliau membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Tebu Ireng. Letaknya kira-kira 200 meter dari Prapigura Cukir. Beliau membangun tempat tinggal dari bambu. Orang Jawa biasanya menyebutnya teratak. Dari teratak inilah pesantren Tebu Ireng mulai berkembang. Dari 8 santri tumbuh menjadi 28 santri. Dan santri-santrinya makin bertambah dari berbagai daerah. Mbah Khalil Bangkalan sang guru pun ikut belajar di pesantren muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya kiai ternama, namun seorang petani dan pedagang yang sukses. Tanahnya puluhan hektar. Dari bertani dan berdagang inilah beliau mencukupi keluarga dan pesantrennya. Pada 31 Januari atau 16 Rajab 1344 Hijriah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun NU bersama kiai-kiai ternama dari Pulau Jawa dan Madura di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari turut berperan dalam melawan penjajah serta mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Suatu ketika bendera Indonesia diturunkan dan diganti dengan bendera Jepang. Masyarakat harus mendengarkan lagu kebahasaan Jepang yang bernama Kimi ga Yo dan melakukan skri, membungkukkan badan tanda rasa hormat kepada Dewa Matahari. Bagi yang tidak mau akan
akan disakiti. Aku tidak mau. Suatu hari, tentara Jepang menghampiri pesantren Tebu Ireng. Tentara Jepang mengancam para santri untuk mengangkat tangan. Tentara Jepang mencari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan alasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terlibat dalam masalah cukir dan melokskri. Karena di pesantrennya ada keributan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari keluar dari tempat kediamannya dan berkata, "Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada seperti ini?" Karena tentara Jepang melihat beliau sudah keluar dari tempat kediamannya, tentara Jepang pun berkata, "Kamu harus ikut dengan kami. Kalau tidak, para santri ini akan kami bakar. Prajurit, bakar santri ini." Kiai Haji Hasyim Asy'ari, santrinya tidak mau disakiti. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan terpaksa ikut dengan tentara Jepang untuk dipenjara. "Stop! Jangan lakukan itu kepada santri itu. Aku akan ikut denganmu." Tentara Jepang gembira sangat dan berkata, "Ha! Prajurit, bawa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke penjara." Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipukul, disiksa, dan dipalu satu tangannya karena beliau selalu mempertahankan akidah dan pendiriannya. Beliau juga dipindahkan ke Mojokerto. Karena bersatunya umat Islam di seluruh Indonesia membuat tentara Jepang takut. Ya iyalah, tentara Jepang kan segini, kita banyak. Akhirnya tentara Jepang membebaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama besar yang telah mengajarkan Al-Quran, hadis, dan berbagai kitab. Beliau juga mengajarkan menulis Latin dan bahasa asing. Sebab beliau dan pejuang lainnya, hari ini kita bisa belajar dengan bebas. Maka dari itu kita harus belajar bersungguh-sungguh. Nah, kakak-kakak kelas 6, semangat ya ujiannya. Kalau sudah lulus, bisa lanjut di MTS NU 15 Jurang Agung ya. Adik-adik TK besar, yuk lanjut belajar di MENU 25 Curug Sewu. Keren loh. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.